Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi masai wa bi ulumim bidarin amin. Paslun utawi iki kana pasal siji. Wa purudul wudu'i utawi pira-pira pardune wudu iku sittatu asya ana 6 pira-pira perkara. Setelah kita memahami air sebagai alat untuk bersuci yang terbagi menjadi 4, kemudian wadah-wadahan yang harus kita pakai jangan dari emas dan dari perak sebagai wadah airnya nantinya, wadah untuk sholatnya, pakaian untuk sholatnya, wadah untuk amparan untuk sholatnya itu jangan dari emas dan perak. Kemudian juga sudah membahas najis kulit, semua bangkai itu najis kecuali yang 3. Kita sudah mengenal itu. Kemudian kemarin itu siwakan, maka kita sekarang mulai prakteknya. Untuk apa sih itu tuh? Yaitu diantaranya untuk wudu. Nah, wudu itu ada fardu atau disebut rukun wudu boleh, fardu wudu soalnya. Kemudian ada juga perkara yang membatalkan wudu namanya nawakidul wudu. Ada juga hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Ya, nanti di sini akan diterangkan diantaranya adalah fardu wudu. Fardu wudu itu jumlahnya ada 6. Ini hasil kajian para ulama. Kalau nabinya nggak berkata fardu wudu ada 6 enggak. Ya. Yang pertama an-niyatu rupane niat. An-niyatu rupane niat. Kapan niate inda ghusil waji ing dalem nalikane kawitane ngewasuh rai. Atau ing dalem nalikane ngewasuh rai. Yang pertama adalah niat sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Bahwa sahnya niat, sahnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Nah, dan niat itu adanya di awal. Awalnya wudu adalah membasuh muka. Makanya niat itu pas awal membasuh muka. Nah, itu hadis itu ada di Bukhari, ada di Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua wa ghuslul waji lan ngewasuh rai, dibaca ropa ghuslul waji. Wa ghuslul yadaini kaping 3 ngewasuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumekamaring sertane sikut loro. Jadi ilahnya bimakna ma'a. Sampai ke sikut, artinya sikutnya juga dipakai di bawah. Wa masu ba'di rasi lan ngusap sebagiane sirah. Wa ghuslu rizlaini lan kaping 5 ngewasuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring sertane kiongan loro. Patartibu lan urut-urut alama netepi ngatasi urutan dakarna kang wis nutur sapa kulaki musonib hu ingma. Yang nomor 2 fardunya wudu adalah membasuh muka. Nomor 3 membasuh kedua tangan sampai dan serta kedua sikutnya. Ya, nanti kita terangkan satu-satu. Mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai serta kedua mata kakinya, dan yang terakhir adalah tartib berurutan. Dari yang awal sampai yang akhir tidak boleh diselang-seling, sesuai dengan urutan yang telah tadi saya sebutkan. Itu apa? Basuh muka, tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Nah, yang kedua tadi membasuh muka, dan itu semua selain niat dan tartib. Nah, sebelumnya tartib juga bisa dengan dalilnya yang dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum
wa arzulikum ilal ka'bain. Ya ayyuhal ladina, hai orang banyak, amanu yang beridakum tum, ketika kamu mau berdiri ila sholati, melaksanakan sholat, fagsilu, maka basuhlah olehmu wujuhakum, mukamu. Berarti ini rukun fardu wudu adalah pertama niat, yang kedua fagsilu wujuhakum, membasuh wajah. Yang disebut wajah ya dari pertama tempat permulaan tumbuhnya rambut kepala, umumnya di mana. Kalau yang botak tinggal dikira-kira umumnya di mana. Atau yang rambutnya banyak ya jangan di sini, tapi tetap harus di awal rambut, umumnya di mana. Di sini sampai ke ila tahta dzakon ya. Nah, ini namanya dagu ya, sampai ke bawah dagu. Kemudian dari kuping sampai ke kuping. Ini di lingkaran bundar ini. Apapun yang ada di muka, rambut, alis umpamanya, atau juga ada kutil di sini, ada apa? Sekarang namanya jerawat, yang semua di muka ini wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Kemudian wa ghuslul yadaini ilal marafiq. Ini dalilnya wa aidiakum ilal marafiq, asfagsilu aidiakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tanganmu ilal marafiqi, sampai ke serta sikutnya. Ini dari tangan, dari ujung kaki. Bahkan yang hitam-hitam di bawah ini, di bawah kuku juga harus dibasuh ya. Nah, nanti ada yang bilang enggak usah, ada, tapi harus dibasuh. Yang jumhur sih sampai ke sikut. Nah, sikut ini ya. Nah, nanti wajibnya dilebihi segini. Apapun yang ada di tangan, baik itu umpamanya jarinya sampai double ada 4, tetap wajib dibasuh. Atau kukunya panjang sekali wajib, atau rambut panjang sekali wajib dibasuh semua. Ada daging tumbuh tuh panjang tapi yang masih di sini itu wajib dibasuh. Nah itu. Kemudian yang nomor 4, wamsahu wamassu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Kalau di ininya wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, menurut Imam Syafi'i yang penting ada sebagian walaupun sedikit, baik itu rambut ataupun kulit. Yang rambutnya rambut kepala, kulitnya kulit kepala. Artinya rambut kepala itu rambut yang ketika ditarik itu masih tetap dalam posisi di kepala. Jadi kalau ada rambut di depan ditarik sampai gini masih di dalam, berarti masih namanya kepala. Tapi kalau panjang sekali kayak perempuan mamanya atau laki-laki yang banyak tarik sampai keluar, maka kalau membasuhnya yang sudah keluar dari ini, walaupun ada di atas, tapi ketika ditarik itu keluar namanya bukan rambut kepala lagi. Makanya kalau perempuan yang panjang-panjang nggak boleh hanya ngusap rambut sebelah sininya saja, nggak boleh, tapi tetap rambut yang ada di kepala ketika ditarik yang pinggir ke sini nggak keluar, sini nggak keluar, ini juga nggak keluar. Atau kulit juga sama, yang ada di kepala nggak boleh yang di luar kepala. Nah, makanya kalau yang mandi junub dan sebagainya, kalau bisa wudu dulu, karena nanti habis itu biasanya sampoan kan, sampo masih bau, itu biasanya kan mengganggu merubah air. Nanti kan airnya bukan air suci mensucikan. Hati-hati, makanya sabunan apa itu nanti setelah wudu dan mandinya selesai, kewajibannya udah basah semua, udah tidak ini, baru disabun itu nggak apa-apa. Supaya nanti airnya tidak. Nah, sabun sekarang itu kan wanginya, masya Allah. Dia kan kemudian wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, setelah kepala kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki ya. Nah ini dalilnya kalau di sini ilal wamsahu birusikum wa arzulakum, dibaca nasab ya. Asalnya wagsilu wa arzulakum. Nah, wagsilu arzulakum, maka basuhlah kakinya, jangan diatapkan kepada ruusikum. Kalau ruusikum diusap saja. Jadi ini dibasuh dari ujung sampai ke dari ujung kaki bawah sampai ke mata kaki harus dibasuh. Itu Al-Maidah ayat 6. Adapun urutan Nabi, para sahabat ketika melakukan wudu juga berurutan, tidak pernah dibolak-balik. Bahkan ayatnya juga ya tadi ya, ke muka dulu ini. Adapun kuping atau juga kumur dan sebagainya itu bukan fardu nanti itu ya untuk fardu wudu.
Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.